memang sangat miris. Jadi bayangkan kurang lebih sebulan itu misalnya ada anak-anak remaja pemuda yang dirawat sudah sekitar 1 atau 2 minggu. Misalnya hari ini keluar, 2 hari berikut masuk lagi. Saya menyarankan perlu ada pertemuan-pertemuan, pelatihan-pelatihan untuk melatih pola pikir mereka sehingga bisa mereka mengambil keputusan dalam menentukan dirinya seperti apa. Karena manusia itu menjadi bagus dan berarti apabila dia bisa berarti di tengah-tengah orang lain. Halo Sobat BNN, hari ini kita kedatangan sosok narasumber yang sangat inspiratif. Beliau merupakan seorang praktisi serta ikut dalam program P4GN di BNN Kabupaten Donggala, BNN Kota Palu, dan juga BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, Bapak Udin Raja Esit MKS CHT. Beri bakaremba Bapak. Oke, Assalamualaikum. Nasana, ketika ditanya bagaimana kabar itu, beri bakareba. Nasana, Alhamdulillah. Senang ini Nur dengan teman-teman semua sahabat BNN Kabupaten Donggala dimanapun ya. Hari ini untuk perdana saya bisa hadir. Iya. Bapak Mas Udin Raja ini juga pernah menerima penghargaan pada tahun 2022 perayaan Hari Anti Narkotika Internasional di Bali Pak ya? Iya benar. Iya, Pak boleh diceritakan sedikit Pak mengenai penghargaan apa yang diterima pada saat itu Pak? Cerita ini berarti kita cerita sejarah ini Nur. Iya, flashback Pak. Iya, untuk semua siapapun yang mau bergerak, yang mau berpikir dalam pencegahan peredaran gelap narkotika. Saya dulu Nur kuliah di Jakarta tahun-tahun 89 akhir sampai 94 itu saya di Jakarta. Saat itu untuk Sulawesi Tengah narkotika ini belum marak seperti sekarang. Alhamdulillah saat saya kuliah tempat tinggal saya itu tidak jauh dengan rumah sakit ketergantungan obat Nur. Oh siapa? RSKO itu dulunya di Fatmawati di Cilandak. Nah, selain RSKO di Cilandak ini juga ada tempat untuk penanggulangan narkotika yang ditangani oleh teman-teman kepolisian Dharma Wangsa. Jadi kalau tahun 90-an itu bisa kita bayangkan ini Nur. Nah, saat saya kuliah bukan kebetulan, memang ada jadwalnya kami harus berada di rumah sakit ketergantungan obat. Memang sangat miris. Jadi bayangkan kurang lebih sebulan itu, misalnya ada anak-anak remaja pemuda yang dirawat sudah sekitar 1 atau 2 minggu. Misalnya hari ini keluar, 2 hari berikut masuk lagi. Jadi kenyataan-kenyataan itulah saya sudah mulai berpikir pada saat itu. Saya terdorong, saat ini saja di kota-kota besar sudah seperti itu. Bagaimana nanti wilayah kita, Sulawesi Tengah khususnya? Betul Pak. Saat pulang tahun 1994 itu, saya sudah mulai berbicara tentang narkotika ini. Dulu belum ada namanya BNN. Terus nanti tahun-tahun 99 atau 97, 99 itu baru ada Satkorlak namanya, Satuan Penanggulangan BNN. Itu langsung Kapolri ya, yang tangani. Nanti di daerah itu ada wakil gubernur ketuanya, terus tambah lagi dengan sekretarisnya teman-teman di dinas-dinas, kurang lebih seingat saya itu 25 dinas. Sekretarisnya teman-teman di Dikjar. Saya juga mulai aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia, kemudian beberapa lembaga-lembaga. Jadi sejarah kalau cerita tentang penanggulangan narkotika, ya sejak saat itulah kita sudah mulai. Belum ada BNN. Mulai terpanggil untuk melakukan sosialisasi. Kami biasa buat lomba-lomba. Buat misalnya lomba-lomba pidato kepada pemuda dan anak remaja terkait narkotika. Akhirnya nanti tahun-tahun 2002 BNN kan sudah mulai terbentuk. Ketika BNN terbentuk, karena saya memang dasarnya sudah awalnya sudah bicara tentang narkotika,
tidak membuat sulit saya ketika teman-teman Badan Narkotika Nasional mengajak. Alhamdulillah kerja-kerja yang saya lakukan itu ternyata diapresiasi, mendapatkan perhatian baik teman-teman di BNN Donggala, teman-teman kota maupun teman-teman provinsi. Akhirnya saya bisa diusulkanlah mewakili Sulawesi Tengah, bersaing dengan beberapa kandidat di seluruh Indonesia. Cukup banyak waktu itu Pak. Kurang lebih 140 itu, Nur. Jadi masa saya itu ada kategori dari pemerintah, kategori pendidikan, kemudian perusahaan-perusahaan swasta, dan dari masyarakat, serta dari BNN sendiri. Jadi kegiatan yang dilakukan itu bukan serta-merta langsung saya akan mendapatkan penghargaan, tidak. Ya, cukup lama Pak. Cukup lama. Tadi dari tahun 94 sampai nanti tahun 2022. Nah, jadi siapapun bisa untuk mendapatkan, apalagi teman-teman sekarang yang sudah betul-betul terlatih kan. Itu sementara, Nur. Silakan. Berarti ikhlas Pak untuk melakukan itu. Kuncinya ikhlas. Ya. Tidak pilih mau pagi, mau sore, mau malam, mau orang undang itu kita mau dikasih via atau tidak, yang jelas kegiatan itu saya lakukan secara terus-menerus. Berarti karena atas kepercayaannya Bapak sendiri tadi melihat di Jakarta pada saat itu. Iya. Itu yang lebih memperkuat saya ketika saya kembali lagi ke Jakarta kuliah S2-nya di UI. Kawan-kawan saya banyak mendorong saya, menceritakan, Maksudin, kalau pulang nanti perhatiannya lebih banyak ke masalah-masalah sosial kemasyarakatan, khususnya narkotika, termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan anak muda atau pemuda yang lainnya. Jadi saya sengaja mengambil jurusan untuk perilaku manusia dan untuk bagaimana mempromosikan. Jadi ilmu itu memang didasari saya bergerak. Memang didasari karena keilmuan yang kuat ketika saya menyelesaikan magister, saya sengaja memilih, ini yang penting ini untuk pada masa datang. Dan terbukti masalah ini memang yang lagi marak di negara kita, termasuk juga di wilayah kita di Donggala. Ini Pak, bagaimana Bapak melihat dengan wilayah Kabupaten Donggala yang lebih dominan ada di wilayah pesisir? Bagaimana kira-kira Pak dengan adanya potensi peredaran gelap narkoba ini Pak, jalur peredaran gelap narkoba? Perlu kita mempersiapkan ini, saudara-saudara kita, teman-teman kita, apakah dia nelayan, termasuk anak-anak nelayan. Kan sebagian besar yang menjadi nelayan itu adalah para remaja Pak. Biasa setelah lulus sekolah langsung jadi remaja, langsung jadi nelayan maksud saya Pak. Langsung jadi nelayan, ikut pergi mencari ikan ke Kalimantan, Makassar. Nah kira-kira Pak, berarti potensi mereka untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini sangat rawan mereka ini Pak. Jadi bukan cuma mereka yang menjadi nelayan tadi, tapi seluruh remaja yang ada di wilayah kita, di wilayah Kabupaten Donggala. Seperti kita ketahui, remaja kan masa tumbuh dan berkembang. Tumbuh berkembang ini ada berkembang secara berkembang secara fisik, sementara berkembang itu berkembangnya intelektual, berkembangnya emosi. Dalam beberapa pertemuan biasa kita bahas remaja yang dalam situasi kondisi tumbuh berkembang tadi, dia akan rentan. Dia akan mudah sekali mengikuti hal-hal baik yang positif maupun yang negatif. Berarti mereka susah untuk memilah ini Pak? Iya, pada kondisi tumbuh berkembang tadi, tumbuh berkembang. Nah, kenapa? Yang pertama dipengaruhi oleh teman sebaya pada umumnya. Jadi kita bisa bayangkan tadi belum lingkungan secara umum, masih teman sebaya, teman akrabnya, yang ini yang sama-sama dia. Jadi misalnya tadi di kapal nelayan, ada temannya yang make,
karena mereka berhari-hari bersama-sama di situ, pasti lebih mudah dia mengikuti temannya. Nah, demikian juga kalau kita cerita di lingkungan sekitar yang lebih luas lagi. Nah, yang kedua, dipengaruhi oleh kepribadiannya. Apa kepribadian itu? Kepribadian itu adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dia. Pengalaman tadi dengan pola asuh ayah ibunya. Itu juga berpengaruh, Pak? Berpengaruh. Pengalaman dia di sekolah bersama teman-temannya. Nur sampaikan tadi, boleh jadi sekolahnya lagi dia tidak lanjut, Iya. karena dia telah merasakan bagaimana nikmatnya memegang uang. Memegang uang. Nah, ketika dia sudah memegang uang, maka dia hanya berpikir bagaimana mendapatkan uang. Nah, jadi kepribadiannya yang seharusnya tadi dia masih berpikir bagaimana saya mau melanjutkan pendidikan, berubah dia. Nah, jadi makanya kepribadian adalah kumpulan pengalaman-pengalaman yang membentuk seseorang sehingga dia berkarakter tertentu. Oke. Karakter inilah yang menjadi ciri khasnya. Jadi kalau dia berkumpul di kelompok anak nelayan, maka karakternya menjadi karakter anak nelayan. Kita sudah bisa lihat itu. Pasti keras-keras lah sedikit wajahnya ya. Iya, Pak. Sangar-sangar lah sedikit dia. Karena apa? Di laut ini batar-batar terus, Nur, seperti itu. Jadi karakter terpengaruh kita. Nah, jadi kalau dibilang pengaruh itu tadi itu lingkungannya, Iya. teman sebayanya, ditambah lagi dengan pola asuh. Kalau orang Donggala bilang Indo siba ambona, kalau orang Loli bilang umana ante paindona, vesi ya Nur, aneh kebonga komi vesi amu nih. Sama, Pak, kayak tadi. Sama seperti Uma itu. Pendo. Uma Pendo. Jadi itu yang mempengaruhi. Nah, jadi kita lanjut, apa yang perlu kita harus lakukan sebagai remaja. Nah, boleh jadi mereka tidak memiliki kesempatan yang luang untuk kumpul-kumpul bersama. Mungkin kalau yang keren-kerennya sekarang pergi nongkrong. Mungkin tidak ada karena di laut ini. Iya. Nah, berbeda lagi dengan teman-teman yang memang ada di darat. Ada kesempatannya dia untuk nongkrong. Nah, sehingga pola kalau saya perlu dipersiapkan kepribadian remaja itu sendiri, membentuk dia. Nah, membentuk itu kemampuan pikirnya yang pertama, karena fisik dia sudah tumbuh berkembang, Iya. berjalan begitu saja, badannya besar, kekar mereka itu. Tapi pola pikirnya yang Nah, sehingga di pola pikir ini ditanamkan bahasa kerennya life skill. Oke. Jadi ada soft skill yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Ya. Ada kemampuan berpikir nanti itu dia bisa menentukan ke arah mana saya dalam hidup dan kehidupan. Nah, ini perlu ada misalnya waktu yang secara terus-menerus. Ayah dan ibunya boleh jadi tidak bisa lagi bersama anak-anaknya. Karena apa? Anaknya lebih banyak di laut. Iya, betul, Pak. Boleh jadi juga juragan motornya, juragan kapalnya tidak sempat lagi berurusan dengan itu. Ketika mereka turun, dia lelah, dia capek, dia istirahat, tidur, tidak ada. Nah, jadi memang dibutuhkan, boleh jadi melalui Badan Narkotika Kabupaten Donggala, bekerja sama dengan pemerintah setempatnya di wilayah kelurahannya, atau teman-teman penggiat yang sudah kita latih. Betul, Pak. Ini kita latih mereka tadi itu. Teknik-tekniknya itu memberikan kembali penyadaran bahwa hidup pada dasarnya bukan begitu-begitu terus. Jadi pasti nanti dia butuh juga, dia akan berkeluarga, dia juga akan berumah tangga, dia juga
akan menjadi anggota masyarakat. Kita bisa bayangkan kalau mereka tadi waktu jadi pekerja nelayan itu sudah menggunakan, bagaimana dia ketika kembali di darat? Oh, pasti akan bermasalah. Iya, betul seperti Pak. itu. Bermasalah. Nah, jadi saya menyarankan perlu ada pertemuan-pertemuan, pelatihan-pelatihan untuk melatih pola pikir mereka sehingga bisa mereka mengambil keputusan dalam menentukan dirinya seperti apa. Menentukan pilihan. Ya, seperti apa. Berarti itu tadi Pak ya. Berarti teman bermain kita juga sangat mempengaruhi kita. Teman sebaya Teman kan? sebaya. Teman sebaya. Iya, BNN Kabupaten Donggala juga sudah melakukan itu Pak ya. Iya, BNN Kabupaten Donggala sudah melakukan. Remaja teman sebaya. Selain itu dilatih juga yang namanya waktu berpikir tadi kemampuan untuk asertif. Apa itu kemampuan asertif? Asertif itu kemampuan untuk menyampaikan keinginan-keinginannya, menolak apa yang mungkin diberikan oleh orang lain. Iya. Menyampaikan sini termasuk menyampaikan perasaan senangnya dan menyampaikan juga perasaan ketidaknyamannya kepada orang lain. Kemampuan menolak dengan apa? Tetap respect terhadap diri sendiri, iya, dan menghargai orang lain. Karena kemampuan ini ada orang ya ketika dia tidak senang mungkin dia sampaikan dengan agresif, iya, dengan tapi kekerasan. Ada justru lebih memilih diam. Itu namanya submisif. Jadi dia di garis tidak mau menghadapi risiko itu. Ada juga orang dia melawan terhadap risiko itu. Lebih baik mana ini Pak? Lebih baiknya kita berada di tengah, asertif namanya. Asertif. Sikap asertif itu kemampuan kita. Dari mana tadi itu? Dari hasil pemikiran-pemikiran yang sudah kita beritahu dia, misalnya bahaya-bahaya narkotika, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang dia lalui, akhirnya dia mampu untuk mengatakan, dia mampu untuk menceritakan, menjadi remaja yang tangguh. Oh, saya tidak seperti itu. Iya. Meskipun saya adalah misalnya tadi nelayan, meskipun di sekelilingnya saya akan tetap sebagai jati diri saya berkepribadian, tidak akan melakukan hal-hal buruk, melakukan hal negatif. Inilah saya. Iya. Itu yang bagus, kita Pak. galangin. Bayangkan ini Nur, Pak, dari wilayah perbatasan Toli-Toli, garis pantainya itu rata-rata seperti itu. Belum lagi sekarang sudah ada kapal baru lagi, iya, kan? Betul sekali Pak. Tidak ada jaminan itu. Iya, betul sekali Pak. Sedangkan kapal ini dia bamuat motor, bamuat mobil. Iya, mobil. Iya. Jadi dari pengalaman penyeberangan misalnya Sumatera dan Jawa itu di Bakahuni itu, ya saya berapa kali menyeberang itu tidak ada yang tahu itu. Mereka bawa sudah apa yang ada di dalam oto itu tidak ada yang tahu. Nah, Donggala pun menjadi sesuatu yang wah nanti ini. Mungkin selama ini susah lolos. Semoga saja Pak. Makanya perlu ini. Semua kita harus semangat ini dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peran gelap narkoba. Iya, berarti ini lebih ke remajanya itu sendiri Pak ya. Iya, bagaimana mereka supaya bisa menolak ajakan meskipun mereka ada di kondisi yang seperti itu. Iya. Kemudian Pak, kira-kira sebagai remaja yang masih di dalam usia pendidikan Pak, kira-kira apa saja yang bisa mereka lakukan ini Pak? Oke. Yang saya melihat, meskipun belum semua, sekolah-sekolah yang melakukan aktivitas yang bukan memberatkan sebenarnya, karena siswa baik dari SD, iya, sampai ke SMP, sampai ke pendidikan menengah dasar, sampai ke SMA SMK. Kalau dulu kan ada kita kenal sudah dituntut oleh kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan mata pembelajaran yang harus dia dapatkan.
Ya. Namun tetap diharap untuk pertumbuhan fisiknya tadi oke, pertumbuhan intelektualnya Yes. harus ditambah dengan pertumbuhan emosi jiwanya dan pertumbuhan sosialnya. Jadi melengkapi kelengkapan itu bukan cuma fisik yang diperhatikan, bukan cuma kepintaran yang diperhatikan, harus diperhatikan juga perkembangan emosi, kejiwaan dan sosial. Nah, seperti apa perkembangan sosial itu? Perkembangan sosial itu adalah kemampuan kita bisa beradaptasi, berinteraksi, berhubungan, bekerja sama dengan orang lain. Iya. Bagaimana kita sebagai makhluk Bagaimana kita sosial? sebagai makhluk sosial? Karena dalam kehidupan kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Iya, betul sekali, Pak. Saya ada semacam kekhawatiran. Mm-mm. Kalau anak-anak masa-masa kami dulu, Iya. gadget ini kan belum membudaya. Iya, betul, Pak. Sehingga kesempatan kami bermain dengan teman, dengan orang lain itu luar biasa. Iya. Hari-hari kami itu lebih banyak selesainya di tempat bermain. Iya, betul, Pak. Banyak selesai di tempat bermain Daripada di HP. daripada di HP. Nah, orang yang kurang atau tidak memiliki kemampuan berinteraksi dengan orang lain, dia nanti salah satu cirinya itu kesulitan dalam menentukan keputusan dalam hidupnya. Bahaya. Betul. Paling bahaya kalau ada ajakan itu, Pak, ya. itu. Iya. Nah, sehingga teman-teman guru, misalnya teman-teman pembina OSIS, teman-teman pembina pramuka, dengan kurikulum merdeka sekarang itu, harapannya di kelas itu bukan cuma hanya menuntut anak itu selesai tugas secara keilmuannya, tidak. Harus banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mendidik anak-anak kita supaya pertumbuhan sosialnya itu menjadi bagus. Iya, betul, Pak. Nah, bagaimana tekniknya? Iya. Misalnya tugas-tugas yang diberikan, tugas itu diselesaikan bukan per individu. Kalau dulu kan individu, masih ingat kita melalui Zoom itu individu itu. Iya. Nah, jadi dia harus menyelesaikan tugas Secara berkelompok. Nah, sekarang hampir kita tidak ada lihat anak-anak. Kalau dulu kita main kadendeng bersama, hanya persoalan garis, sudah mengambil keputusan itu. Iya. Masuk tadi batuku itu. Iya. Temannya bilang, oh tidak, ini ya buktinya. Itu adalah kemampuan sosial dalam berinteraksi dengan manusia yang luar biasa. Untuk mempertahankan argumen. Kemudian waktu kita main kadendeng tadi, babuang-buang batu kadendeng, buang-buang karet gelang itu, ya kan? Masuk tadi. Oh tidak, hanya kena pinggirnya, tidak masuk. Itu kemampuan semua yang dari hal-hal dimaksud tadi kecil asertif itu. Asertif itulah kemampuan untuk menyampaikan sesuatu. Anak-anak sekarang kesulitan kita dapatkan seperti itu. Belum lagi misalnya kita panjat pohon bersama. Waktu panjat pohon bersama, aku bilang sudah, saya tadi duluan yang pertama lihat itu buah anu, ya kan? Iya, punyaku itu. Itu adalah hal-hal yang indah yang betul-betul tidak terulang lagi pada kesempatan sekarang. Iya, betul, Pak. Okay. Saya juga kadang rindu dengan suasana seperti itu, Pak. Ya, makanya dibutuhkan kemampuan guru atau tutor atau pelatih atau fasilitator membawa anak-anak itu. Makanya saya biasa menyampaikan itu. Jadi kalau misalnya kita diundang, jangan hanya sekedar berceramah, kata sosialisasi itu, tapi bawa orang itu untuk dia bermain. Karena kesempatan seperti itu hampir tidak didapatkan. Iya, betul sekali, Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau dulu ada suasana yang anak-anak main kedendeng, main gambar, main karet. Saya juga rindu dengan suasana seperti itu sebenarnya. Kayaknya saya mau langsung kembali mau jadi anak-anak lagi. Iya, Pak. Betul. Berarti dari apa yang kita bahas tadi, menjadi remaja itu bukan hanya bukan hanya membentuk fisik, kepintaran, emosi, tapi juga lingkungan sosial. Sangat penting, Pak, ya. Iya. Jadi manusia utuh itu kan gabungan dari semua kompetensi anugerah yang sudah diberikan itu. Ada lagi fenomena yang lebih di era ini, Pak, ya. Maksudnya kayak ada kecelakaan mungkin.
Bukannya ditolong, tapi di video dulu Pak. Di video dulu, diviralkan dulu ada kecelakaan. Iya, seperti itu kan. Jadi pengambilan keputusan dengan rasa empati yang luar biasa tidak tercipta. Berarti bisa membuat kita menjadi apatis itu menjadi Pak. apatis. Ngeri juga Pak Ngeri ya. juga. Iya. Jadi seperti tadi ada mungkin di antara kita teman-teman ketika bicara tentang narkotika, bukan urusanku, itu urusannya. Iya Pak. Sebagian ada yang berpikir seperti itu. Nah, demikian juga tadi ketika nanti sudah ada yang memakai, bukan ditolong, hanya kasih biar saja, dikucilkan bahkan. Siapa suruh? Iya, siapa suruh? Nah, jadi semua gabungan itu. Olehnya kondisi kita yang saya sampaikan melahirkan sosok remaja atau pemuda yang ideal tadi. Mulai kita bekerja samanya itu semua komponen. Yes. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman BNN ini kan sudah luar biasa. Teman-teman guru kita latih, ya kan? Teman-teman bimbingan konseling kita latih. Iya, betul sekali. Keluarga di masyarakat kita latih. Para pengambil kebijakannya juga kita sering bersama. Harapannya menjadi satu kesatuan. Menanggulangi masalah narkotika ini bukan hanya semata-mata dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita sampaikan kepada teman anak remaja khususnya. Saya biasa menyampaikan seperti ini. Menjadi pintar, menjadi mengetahui sesuatu itu utama, itu penting. Karena ketika kita mengetahui, maka akan mudah kita ketika berhadapan dengan kondisi apa yang ingin dibutuhkan pada saat itu. Misalnya kalau anak-anak sekarang dia mahir dalam komputerisasi, dia mahir mengerjakan rumus-rumus, penting itu. Tapi harus dibekali lagi dengan kemampuan emosi, kemampuan kejiwaan, kemampuan hubungan bersosialisasi antara manusianya. Untuk apa dia tadi pandai misalnya dalam akademik, misalnya merancang membuat media tapi ternyata media yang dia sampaikan tadi adalah media yang justru mengajak orang pada keburukan-keburukan karena tidak didasari oleh olah pikir dan olah hati yang bagus. Betul. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga untuk apa dia tadi sudah bagus pikirnya, sudah bagus yang dia juga lakukan, tetapi hubungannya terhadap manusia lain juga tidak seperti apa yang kita inginkan. Karena manusia itu menjadi bagus dan berarti apabila dia bisa berarti di tengah-tengah orang lain. Yes, betul sekali Pak. Jadi jika kita melakukan hal-hal positif, yakin kegiatan-kegiatan positif itu kita lakukan, kegiatan yang kita pikirkan, kegiatan dibarengi dengan perasaan olah jiwa yang bagus, dan yang kita lakukan itu bermanfaat untuk manusia. Jadi anak-anak kita, teman-teman kita remaja sekarang, kita bawa mereka ini untuk kembali menyadari betapa pentingnya tadi itu menjadi manusia yang tangguh, remaja yang utuh, remaja yang memiliki kepribadian, karena kepribadian tadi gabungan semua itu. Iya, betul. Jadi itu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman remaja. Iya, luar biasa sekali Pak pembahasan kita hari ini. Sangat menambah wawasan saya juga, begitu juga teman-teman. Bisa menjadi pengetahuan kita bersama. Yang terakhir Pak, mungkin harapan Bapak ini untuk remaja-remaja yang ada di wilayah Kabupaten Donggala ini Pak. Apa harapannya Pak? Untuk sahabat remaja, bergaya dalam kehidupan itu bagus. Gaya itu kita butuhkan. Tetapi ketika gaya kita tidak sesuai misalnya dengan norma-norma masyarakat, selanjutnya tidak sesuai dengan norma-norma agama yang kita anut, dan tidak sesuai juga dengan sebenarnya diri kita karena kita memaksakan yang tidak sesuai dengan aslinya kita, maka gaya tadi menjadi berbahaya. Olehnya di kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama menyatakan
menolak, kita nyatakan lawan. Jika ada di antara kita, mungkin teman-teman kita, sahabat kita mengajak kita dalam penyalahgunaan maupun mungkin turut serta dalam mengedarkan narkotika di lingkungan kita. Tolak narkoba, jangan sampai kita menyalahgunakannya. Demikian juga tolak narkoba, jangan sampai kita menjadi pengedarnya. Yakin apa yang engkau cita-citakan akan terwujud, itu akan sampai. Demikian saya Masudin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Luar biasa, terima kasih Bapak. Mari kita jadikan Donggala Bersinar menuju Indonesia bersih dari narkoba.